atau memberikan pertanyaan kepada kelompok tiga. Jadi nanti kita bisa diskusi bersama-sama gitu. Ya, jadi nanti jangan lupa setiap kelompok yang ingin bertanya jangan lupa disebutkan nama dan anggota kelompoknya gitu ya. Ya, silakan kelompok tiga. Saya persilakan mungkin bisa memperkenalkan diri dulu siapa saja anggota kelompoknya. Baik, Pak. Kami sekalian izin share screen ya. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Hayat dan teman-teman sekalian. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan topik terkait standar audit sistem informasi yang beranggotakan ada Ari Permana, Ayu Fatmawati, dan saya sendiri Elita Eradika. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Ayu. Dipersilakan Mbak. Jadi apa itu? Dia bersifat nanti suatu perusahaan tujuannya itu untuk kliennya itu efektif, efisien, aman, dan juga sesuai dengan kebijakan dan regulasi yang berlaku. Jadi untuk audit sistem teknis PI-nya saja atau informasi sistem yang ada di dalam perusahaan itu sudah benar mendukung juga organisasi. Jadi kenapa sih kita membutuhkan audit sistem informasi? Yang pertama, karena saat ini banyaknya organisasi yang juga bergantung pada sistem informasi. Karena sekarang ini sudah masuk di era digital. Gitu. Sampai juga kan Bu Ayu, mohon sistem maaf, suaranya masih kurang jelas ya Bu Ayu ya. Boleh kalau misalnya terkendala sinyal bisa off kamera dulu Bu Ayu. Apakah sudah lebih jelas, Pak? Ya, jelas. Sebentar. Apakah sudah lebih jelas, Pak? Ya, sudah jelas Bu Ayu. Oh ya, Bisa baik. dilanjutkan. Saya akan melanjutkan mengapa audit sistem informasi ini diperlukan. Bahwa makin banyaknya ketergantungan perusahaan mengenai sistem informasi ini karena sekarang sudah masuk di era digital. Tapi karena semakin tinggi ketergantungan pada teknologi, maka semakin besar juga risikonya seperti adanya kebocoran data, penyalahgunaan akses maupun serangan cyber. Oleh karena itu, audit sistem informasi ini dibutuhkan dan juga dengan adanya audit ini maka diperlukan juga adanya standar yang jelas seperti ada COBIT atau Control Objectives for Information and Related Technologies, ada juga ISO atau Information Security Management System, dan juga ada ISACA yaitu Information System Audit and Control Association. Standar ini akan membantu auditor untuk apa ya, sebagai pedoman yang konsisten, hasil audit yang bisa dipercaya, dan organisasi pun punya arah dalam memperbaiki kelemahan sistem informasinya dan memastikan bahwa sistem yang dimiliki perusahaan telah berjalan dengan aman, andal, dan sesuai aturan. Untuk standar tersebut akan kami jelaskan di slide lainnya. Boleh next, Mas Farid. Baik, selanjutnya yaitu mengenai peran dan pentingnya audit sistem informasi ini. Jadi ada beberapa peran dalam audit sistem informasi. Yang pertama adanya sebagai alat kontrol manajemen, yaitu untuk memastikan bahwa sistem telah sesuai dengan tujuan organisasi. Lalu yang kedua ada identifikasi kelemahan, yaitu audit sistem informasi ini membantu untuk mendeteksi celah keamanan dan risiko yang ada di perusahaan mengenai sistem IT-nya.
Lalu yang ketiga mengenai bahwa audit sistem informasi ini memiliki peran untuk meningkatkan kepercayaan bagi para manajemen, regulator, dan juga para pemangku kepentingan. Lalu apa saja risiko yang diawasi dalam audit sistem informasi ini? Jadi ada beberapa risiko. Yang pertama ada risiko keamanan, risiko akses, risiko integritas data, risiko ketersediaan sistem, dan juga risiko kepatuhan. Untuk risiko keamanan ini mengenai risiko adanya kebocoran data, peretasan, dan malware. Contohnya itu seperti adanya kebocoran sekitar 200 juta data penduduk Indonesia dari BPJS Kesehatan yang terjadi di tahun 2021 yang ternyata diperjualbelikan di forum hacker. Dampak dari keamanan ini tuh bukan hanya finansial, tapi juga dampaknya bahwa adanya kehilangan kepercayaan publik dan juga reputasi dari BPJS-nya tersendiri. Lalu yang kedua ada risiko akses. Untuk risiko akses ini bahwa adanya pengguna yang tidak berwenang masuk ke dalam sistem. Contohnya, misal ada pegawai dalam level staff, ternyata dia bisa mengakses data payroll seluruh karyawan karena kontrol akses payroll tersebut itu tidak diatur dengan baik. Hal ini dapat menyebabkan adanya penyalahgunaan data tersebut atau bisa juga terjadi adanya fraud. Lalu yang ketiga, ada risiko integritas data. Integritas data ini, jadi data-data yang digunakan dalam sistem informasi itu sering digunakan untuk pengambilan keputusan. Dengan adanya risiko integritas data ini, ada kemungkinan bahwa data yang digunakan untuk pengambilan keputusan tersebut itu bisa rusak, hilang, atau dimanipulasi. Contohnya yaitu jika ada sistem akuntansi yang salah mencatat transaksi karena adanya bug, laporan keuangan pun bisa menjadi eh, apa ya, bisa bikin manajemen tuh tersesat gitu dalam mengambil keputusan. Lalu yang ketiga ada maaf, lalu yang keempat ada risiko ketersediaan sistem. Jadi ketersediaan sistem ini bahwa adanya risiko yang muncul ketika sistem tidak dapat digunakan saat dibutuhkan. Contohnya misalnya ada e-commerce yang apa ya, yang sistemnya down karena ada flash sale. Hal ini dapat menyebabkan seperti adanya kerugian penjualan dan turunnya kepuasan pelanggan. Lalu contohnya juga ada rumah sakit yang tidak bisa mengakses rekam medis elektronik karena ada kegagalan server. Jadi di sini dalam risiko ketersediaan sistem, auditor sistem informasi ini melihat apakah perusahaan punya disaster recovery plan atau backup berkala dan memiliki infrastruktur TI yang handal. Lalu yang kelima, ada risiko kepatuhan. Jadi, sistem informasi ini memiliki beberapa regulasi. Jadi, untuk regulasi-regulasi ini perlu dipatuhi oleh perusahaan. Contohnya, misal ada perusahaan keuangan yang tidak patuh pada aturan OJK, maka perusahaan tersebut berpotensi untuk terkena sanksi. Lalu ada juga perusahaan yang tidak patuh pada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, maka bisa dikenakan denda besar. Maka di sini audit sistem informasi memeriksa apakah sistem di perusahaan tersebut telah sesuai dengan standar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Elita. Ya, baik. Terima kasih, Mbak Ayu. Selanjutnya terkait dengan ruang lingkup audit sistem informasi. Untuk ruang lingkup audit sistem informasi ini sendiri pada dasarnya mencakup keseluruhan aspek yang berkaitan dengan pengelolaan, pemanfaatan, serta keamanan teknologi informasi dalam suatu organisasi. Menurut saja, penentuan ruang lingkup ini sangat penting karena akan menentukan batasan audit, sumber daya, yang digunakan serta keluasan temuan yang dapat diperoleh dari auditor. Dan audit sistem informasi ini tidak hanya berfokus pada aspek teknis, tapi juga meliputi aspek tata kelola, kebijakan, hingga kepatuhan terhadap regulasi. Oleh karena itu, lingkup audit harus disusun secara komprehensif agar mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai tingkat keandalan dan keamanan sistem informasi. Dan di sini terdapat 8 ruang lingkup yang kami ambil, di mana yang pertama ada tata kelola dan organisasi TI yang menjadi area utama yang diaudit untuk memastikan keselarasan antara strategi bisnis dan strategi teknologi informasi.
Pada tahap ini, auditor menilai kejelasan peran, tanggung jawab, dan mekanisme pengambilan keputusan di bidang TI sesuai dengan prinsip-prinsip good governance-nya seperti yang diatur dalam COVID 2019. Yang kedua ada juga audit mencakup kontrol umum TI atau IT General Controls, ITGC yang meliputi pengamanan akses, manajemen perubahan, serta operasi TI sehari-hari. ITGC ini merupakan fondasi bagi kontrol aplikasi dan infrastruktur karena kelemahan pada area ini dapat menimbulkan risiko signifikan terhadap integritas data dan keandalan sistem. Dan yang ketiga ada auditor juga memeriksa kontrol aplikasinya, yang mana berfokus pada validitas input, ketepatan pemrosesan data, serta keakuratan outputnya. Tujuannya adalah memastikan bahwa informasi yang dihasilkan sistem ini adalah benar, lengkap, dan dapat diandalkan untuk mendukung proses bisnis. Yang keempat, ruang lingkup audit juga mencakup infrastruktur dan jaringan, termasuk sistem operasi, basis data, perangkat keras, serta konektivitas jaringannya. Evaluasi ini dilakukan terhadap keamanan konfigurasi, penerapan patch, dan efektivitas mekanisme pertahanan. Terus yang kelima, ada audit menyoroti manajemen data dan privasi, yaitu bagaimana organisasi ini mengklasifikasikan, menyimpan, ataupun mengekskripsi, serta memusnahkan data. Pada area ini, auditor juga menilai kepatuhan terhadap regulasi perlindungan data, seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP di Indonesia. Terus yang keenam itu ada auditor menilai kesiapan organisasi dalam perencanaan kelangsungan usaha atau Business Continuity Planning atau BCP dan pemulihan bencana, Disaster Recovery Planning atau DRP. Audit dilakukan terhadap ketersediaan rencana kontingensi, efektivitas pengujian pemulihan, serta kemampuan organisasi untuk melanjutkan operasional dalam kondisi darurat. Yang ketujuh ada ruang lingkup audit juga perlu mencakup manajemen pihak ketiga dan layanan berbasis cloud. Seiring meningkatnya ketergantungan organisasi terhadap vendor eksternal, auditor menilai bagaimana proses seleksi, kontrak, dan pemantauan kepatuhan keamanan ini dapat dilakukan terhadap pihak ketiga termasuk penyedia layanan cloud. Dan yang terakhir ada eh, auditor juga harus memeriksa pemantauan sistem, pencatatan log, dan audit trailnya. Aspek ini memastikan organisasi memiliki mekanisme pencatatan aktivitas sistem yang memadai untuk mendeteksi insiden keamanan serta merespon ancaman dengan cepat dan tepat. Dengan demikian, ruang lingkup audit sistem informasi ini dapat dipahami sebagai sekumpulan area kunci yang harus diperiksa untuk menjamin keandalan, keamanan, dan kepatuhan sistem informasi dalam suatu organisasi. Lingkup ini juga mengintegrasikan berbagai standar internasional seperti ISACA, COVID 2019, ISO 27001, sehingga mampu memberikan pandangan yang komprehensif mengenai efektivitas tata kelola dan keamanan TI di lingkup atau di lingkungan organisasi tersebut. Selanjutnya, baik, selanjutnya ada COBIT atau Control Objective for Information and Related Technology, di mana COBIT ini merupakan sebuah kerangka kerja internasional yang dikembangkan oleh ISACA untuk mendukung tata kelola dan manajemen teknologi informasi dalam suatu organisasi. Yang pertama kali diperkenalkan di tahun 1996 dan diperbarui hingga versi terbarunya itu ada COBIT 2019 yang dirancang agar lebih adaptif terhadap dinamika bisnis dan teknologi modern. Juga bertujuan untuk memastikan bahwa pemanfaatan TI ini selaras dengan strategi bisnis, juga menghasilkan nilai tambah, serta mengelola risiko TI secara efektif dan terukur. Selanjutnya, di dalam komponen COVID 2019 ini terdapat 5 komponen utama, di mana yang pertama itu ada governance system dan framework, yaitu COVID 2019 ini menyediakan kerangka tata kelola TI yang terintegrasi dengan berbagai standar internasional seperti ISO 27001 dan lain sebagainya. Juga integrasi ini menjadikan COVID itu adalah fleksibel dan kompatibel, sehingga organisasi tidak perlu mengganti framework yang sudah
ada, tetapi dapat menggabungkan dan menyelaraskannya untuk memperkuat sistem tata kelola. Governance system ini juga mencakup prinsip, proses, serta struktur organisasi yang memastikan penggunaan TI itu selaras dengan arah dan strategi bisnisnya. Di komponen ini bisa dicontohkan di dalam sebuah bank gitu ya. Penggunaan COVID itu menyelaraskan ITIL, itu pengelolaan layanan TI, dan ISO 27001 terkait dengan keamanan informasi agar tetap memenuhi standar dan regulasi dari OJK. Yang kedua ada governance and management objective, di mana COVID 2019 ini terdiri dari 40 tujuan atau proses utama yang mencakup seluruh siklus pengelolaan TI, mulai dari perencanaan, pembangunan, operasi, hingga evaluasi kinerja. Nah, proses ini dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu ada governance objektif dan manajemen objektif. Juga bagi auditor dan manajemen, pembagian ini membantu menetapkan area fokus audit dan pengendalian TI secara sistematis. Terus yang ketiga ada performance management, yaitu sistem pengukuran kinerja dan tingkat kematangan tata kelola TI. COVID 2019 memperkenalkan model capability levels yang digunakan untuk menilai sejauh mana suatu proses itu berada dalam tingkat kematangan tertentu, mulai dari inisial dan optimize. Dengan adanya model ini, organisasi dapat mengetahui posisi mereka saat ini dan merancang strategi peningkatan secara terarah. Terus yang keempat itu ada design factor, yaitu salah satu inovasi penting dalam COVID 2019 adanya faktor-faktor yang memungkinkan framework disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan unik organisasinya, yaitu faktor-faktor ini dapat berupa ukuran perusahaannya, profil risikonya, strategi bisnisnya, hingga ke regulasi industrinya. Dengan pendekatan ini, COVID menjadi adaptif dan relevan untuk berbagai jenis organisasi, baik sektor publik maupun swasta. Dan yang terakhir ada goals cascade, di mana merupakan mekanisme COVID yang berfungsi untuk menerjemahkan tujuan bisnis menjadi tujuan TI yang terukur. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap aktivitas TI itu berkontribusi langsung terhadap pencapaian strategi organisasi. Dengan komponen ini, organisasi dapat mengaitkan setiap inisiatif TI pada hasil bisnis yang nyata dan terukur. Selanjutnya, tujuan COVID dan penerapan dalam audit SI. Di sini tujuannya adalah memastikan pemanfaatan TI itu selaras dengan strategi bisnis, meningkatkan efektivitas dan tata kelola, juga manajemen risiko, serta memberikan nilai tambah bagi organisasi. Framework ini juga menjadi acuan bagi manajemen dan auditor dalam mengevaluasi kepatuhan, efektivitas kontrol, serta tingkat kematangan proses TI-nya. Dan untuk penerapan dalam audit SI-nya, di mana dalam konteks audit ini, COVID digunakan oleh auditor sebagai acuan untuk menilai kepatuhan terhadap kontrol, efektivitas proses, serta tingkat kematangan tata kelola TI di dalam organisasi. Framework ini juga membantu auditor mengidentifikasi kesenjangan gapnya antara kondisi aktual dengan praktik terbaik atau kondisi ideal yang diharapkan, sehingga rekomendasi perbaikan dapat lebih tepat sasaran. Selanjutnya, Selanjutnya ada ISO, Information Security Management System, di mana ini merupakan standar internasional yang menetapkan persyaratan untuk penerapan Information Security Management System atau SIES, ISMS, di mana standar ini diterbitkan oleh ISO itu sendiri dan diakui secara global sebagai pedoman utama dalam pengelolaan keamanan informasi. Nah, tujuannya itu adalah memastikan bahwa adanya aspek kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi terlindungi secara berkelanjutan melalui kebijakan, prosedur, serta kontrol keamanan yang terukur dan efektif. Selanjutnya,
Nah, dalam konteks audit sistem informasi, ISO ini berperan sebagai acuan penting bagi auditor dalam menilai sejauh mana organisasi telah menerapkan praktek keamanan yang sesuai standar. Auditor biasanya menilai kecukupan kebijakan keamanan, efektivitas kontrol, serta kepatuhan organisasi ini terhadap persyaratan yang tercantum di dalam standar. Dan proses audit juga melibatkan pemeriksaan terhadap penerapan analisis risiko yang tepat, implementasi kontrol keamanan berdasarkan ISO 27001, serta pelaksanaan audit internal dan tindakan perbaikan secara berkala. Nah, dengan demikian, penerapan ISO ini membantu auditor dalam memberikan penilaian yang objektif mengenai tingkat keamanan informasi suatu organisasi, serta kesiapan organisasi dalam menghadapi ancaman terhadap informasi yang dikelolanya. Selanjutnya, selanjutnya akan dibawakan oleh Mas Ari. Baik, terima kasih Mbak Elita. Izin selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai ISAKA IT Audit Standar dan Guideline. Jadi tadi kan saya jelaskan mengenai eh, untuk COVID-nya sendiri. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait eh, framework ITIF atau IT framework. Nah, di sini untuk ruang lingkup audit sistem informasi menurut ISAKA sendiri ada beberapa area pokok sendiri, di antaranya yaitu tata kelola IT governance, manajemen risiko, TI, kontrol aplikasi, kontrol umum yang tadi sebutkan sebelumnya yaitu ITGC, audit keamanan informasi, audit infrastruktur dan operasi TI, serta audit kepatuhan. Nah, jadi untuk tata kelolanya sendiri ini yaitu untuk menilai sejauh mana kebijakan, struktur organisasi, dan proses TI mendukung strategi bisnis. Auditor menilai apakah peran dan tanggung jawab terkait IT sendiri sudah jelas, adanya pengawasan manajemen serta integrasi IT dengan tujuan strategis. Lalu manajemen resiko IT, di mana mengidentifikasi resiko yang timbul dari penggunaan teknologi, termasuk keamanan data, downtime sistem, dan ancaman cyber. Auditor sendiri menilai apakah organisasi memiliki kerangka manajemen risiko yang efektif dan apakah risiko tersebut sudah dimitigasi dengan kontrol yang memadai. Lalu, kontrol aplikasi atau application control di mana mencakup validasi input, pengelolaan data, kontrol output, dan keamanan logika aplikasi, di mana auditor memeriksa apakah aplikasi mendukung keakuratan, kelengkapan, dan otorisasi transaksi. Lalu ada ITGC atau IT General Control, di mana area ini meliputi keamanan jaringan, pengelolaan perubahan sistem, change management, backup and recovery, kontrol akses, serta pengelolaan database, di mana ITGC ini merupakan fondasi untuk menjamin keandalan semua aplikasi IT. Lalu ada audit keamanan informasi, di mana auditor menilai kebijakan keamanan, standar enkripsi, sistem autentikasi, serta pengelolaan hak akses pengguna. Hal ini selaras dengan prinsip confidentiality, integrity, dan availability. Lalu, audit infrastruktur dan operasi IT, di mana mencakup server, jaringan, perangkat keras, cloud, serta layanan outsourcing ataupun vendor. Auditor memeriksa efisiensi, ketersediaan, dan pemulihan bencana atau disaster recovery. Lalu, yang terakhir yaitu audit kepatuhan, compliance audit, di mana auditor memastikan bahwa sistem informasi mematuhi peraturan dan standar eksternal seperti ISO dan lainnya. Nah, tadi seperti yang saya sebutkan sebelumnya bahwa IT audit framework ini sendiri merupakan panduan komprehensif bagi auditor IT dalam melakukan audit sistem informasi secara profesional, konsisten, dan sesuai dengan standar internasional. Framework ini sendiri membantu auditor dalam menilai efektivitas pengendalian IT atau IT control, memastikan keamanan, integritas, dan ketersediaan data, menyediakan bukti audit yang dapat diandalkan, dan mendukung kepatuhan terhadap kebijakan, peraturan, dan standar IT. Nah, jadi dalam IT App sendiri ini ada tiga bagian, yaitu di mana terdiri dari general standar, performance standar, reporting standar. Nah, untuk yang standar umum sendiri atau general standar sendiri ini merupakan menjelaskan prinsip-prinsip panduan profesi jaminan teknologi informasi, di mana prinsip-prinsip ini berlaku untuk semua penugasan termasuk pada etika, independensi, objektivitas, dan kewaspadaan yang wajar bagi praktisi audit dan jaminan teknologi informasi serta pengetahuan kompetensi dan keterampilan. Lalu ada standar kinerja di mana mengatur pelaksanaan pekerjaan seperti perencanaan dan pengawasan, penentuan ruang lingkup, penilaian resiko, mobilisasi sumber daya, manajemen pekerjaan, bukti audit dan jaminan, serta penerapan penilaian profesional dan kewajaran. Lalu ada reporting standar di mana mengatur jenis laporan, cara komunikasi, dan informasi yang disampaikan. Jadi, perumahan ini memberikan informasi dan arahan kepada praktisi audit dan jaminan IT mengenai audit ataupun jaminan IT. Nah, untuk tujuannya sendiri yaitu
eh, memiliki tujuan di antaranya itu kredibilitas laporan audit, memastikan keamanan dan kepatuhan, efisiensi dan efektivitas operasional, manajemen risiko yang proaktif, mendukung pengambilan keputusan, di mana dalam hal kredibilitas laporan audit, audit itu memberikan opini yang dapat diandalkan oleh manajemen dan pemangku kepentingan. Lalu dalam hal kepastian keamanan dan kepatuhan, audit memastikan sistem informasi tidak hanya aman, tetapi juga sesuai regulasi dan standar internasional. Lalu efisiensi dan efektivitas operasional sendiri yaitu auditor mengidentifikasi inefisiensi dalam proses IT dan memberikan rekomendasi perbaikan. Selanjutnya, manajemen resiko yang proaktif di mana organisasi mampu mengenali resiko IT lebih awal dan menanganinya sebelum mengganggu operasional bisnis. Lalu yang terakhir yaitu dukungan pengambilan keputusan di mana temuan audit berperan sebagai dasar manajemen dalam menyusun strategi, perbaikan, dan investasi IT. Lalu berikutnya adalah NIST Cybersecurity atau framework. Nah, di mana ini dikembangkan oleh National Institute of Standard and Technology atau NIST pada Amerika Serikat, di mana pertama kali diluncurkan pada tahun 2014 dan diperbarui pada versi 11 2018, di mana tujuan awalnya adalah membantu sektor infrastruktur kritis, critical infrastruktur di Amerika dalam meningkatkan keamanan cyber. Namun saat ini sudah diadopsi oleh berbagai industri secara global. Nah, dalam strukturnya sendiri ada tiga yang utama, yaitu di mana dari core inti, implementation tiers, tingkat implementasi, dan profil atau profil. Di mana untuk yang framework intinya sendiri yaitu elemen sentral dari NICT Cybersecurity Framework yang mencakup serangkaian aktivitas, hasil, dan referensi yang terkait dengan aspek penting keamanan cyber. Hal ini terdiri dari 5 fungsi utama yang saling terkait yaitu identify, protect, detect, respond, and recover. Masing-masing fungsi ini mencakup berbagai kategori dan subkategori yang membantu organisasi dalam mengembangkan pendekatan keamanan cyber yang holistik. Lalu ada tingkat implementasi ataupun implementation tiers di mana komponen dari NICT Cybersecurity Framework ini sendiri mengukur seberapa baik organisasi mengelola resiko keamanan cyber. Tier ini berkisar dari tier 1 parsial sampai dengan tier 4 atau adaptif. Semakin tinggi tier yang dicapai organisasi, semakin matang pendekatan mereka terhadap manajemen resiko keamanan cyber. Tiers ini membantu organisasi untuk memahami sejauh mana organisasi telah mengimplementasikan praktik terbaik dalam keamanan cyber dan area mana yang memerlukan peningkatan. Lalu yang terakhir itu Profiles, di mana framework profile ini yaitu gambaran dari kondisi keamanan cyber organisasi saat ini dan tujuan yang ingin dicapai di masa depan. Dengan membandingkan kode profil ini, organisasi dapat mengidentifikasi celah dalam keamanan mereka dan merencanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan postur keamanan cyber pada organisasi. Nama patchnya sendiri yaitu ada terdiri dari pengelolaan risiko yang lebih baik, meningkatkan kesadaran dan kepatuhan, fleksibilitas dan skalabilitas, peningkatan kemampuan respon insiden, membangun kepercayaan dengan pemangku kepentingan, di mana dengan pengelolaan risiko yang lebih baik, organisasi dapat mengidentifikasi dan mengelola risiko keamanan cyber secara lebih efektif. Ini membantu organisasi untuk memprioritaskan sumber daya mereka dan mengambil tindakan yang tepat untuk melindungi aset yang paling penting. Lalu, dengan meningkatkan kesadaran kepatuhan di seluruh organisasi tentang pentingnya keamanan cyber, framework ini dapat membantu organisasi untuk memenuhi persyaratan kepatuhan terhadap berbagai regulasi dan standar keamanan cyber yang berlaku. Lalu, fleksibilitas dan skalabilitas, di mana framework ini dirancang agar lebih fleksibel dan dapat sesuaikan dengan kebutuhan spesifik organisasi dari berbagai ukuran dan industri. Organisasi dapat memilih dan mengadaptasi elemen-elemen dari framework sesuai dengan profil resiko mereka, serta meningkatkan tingkat keamanan seiring perkembangan ancaman cyber. Lalu, peningkatan kemampuan respon insiden ini sendiri, yaitu organisasi dapat mengembangkan rencana respon insiden yang lebih baik yang memungkinkan mereka untuk merespon dengan cepat dan efektif terhadap insiden cyber. Ini tidak hanya membantu meminimalkan dampak insiden, tetapi juga mempercepat proses pemulihan. Lalu membangun kepercayaan dengan pemangku kepentingan, di mana framework ini menunjukkan komitmen terhadap keamanan cyber yang dapat meningkatkan kepercayaan dari pelanggan, mitra bisnis, dan regulator. Ini penting dalam membangun reputasi organisasi sebagai entitas yang bertanggung jawab dan aman dalam lingkungan digital. Lalu berikutnya, seperti yang tadi dijelaskan, ada beberapa, itu ada COBIT, ISO, ISAKA Framework, IT Framework, dan NIST. Nah, di sini untuk pembandingan sendiri yaitu dalam hal fokus, COBIT sendiri tadi fokus pada tata kelola manajemen IT, ISO pada sistem manajemen keamanan informasi, IT Framework, ISAKA tadi standar audit
IT yang formal, lalu NICT pada manajemen resiko cyber. Nah, untuk tujuan sendiri, tadi telah jelaskan sebelumnya bahwa COVID berhubungan dengan bisnis yang bisa lebih fleksibel. Lalu untuk ISO sendiri, melindungi kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan. Lalu untuk yang IT framework sendiri untuk audit konsistensi dan kredibel. Lalu untuk NICT sendiri tingkatan ketahanan terhadap cyber. Untuk cakupannya sendiri untuk COVID yaitu end-to-end governance IT. Untuk ISO sendiri itu ICMS dan kontrol keamanan. Untuk IT framework sendiri proses audit itu mulai dari standar, guidelines, dan prosedur. Untuk yang NICT sendiri itu siklus keamanan, identify sampai recover. Untuk kelebihan sendiri yaitu COVID itu menjelaskan IT dengan proses bisnis yang ada di suatu organisasi. Untuk isunya sendiri itu merupakan standar internasional formal. Untuk IT framework sendiri yaitu khusus untuk profesi audit bidang IT, dan untuk NICT sendiri itu yaitu kelebihannya lebih fleksibel dan adaptif. Untuk keterbatasannya yaitu untuk COVID sendiri lebih bersifat umum, membutuhkan adaptasi yang sesuai dengan perusahaan atau organisasi. Untuk ISO sendiri yaitu implementasinya mahal dan kompleks. Untuk IT framework sendiri lebih fokus pada audit, kurang terhadap operasional. Lalu untuk NICT sendiri itu tidak mendukung audit formal secara langsung. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Elita. Ya, baik. Selanjutnya adalah proses audit sistem informasi. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya ya, audit sistem informasi ini kan merupakan rangkaian kegiatan terstruktur yang bertujuan untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan keandalan pengendalian dalam sistem informasi suatu organisasi. Jadi untuk proses audit ini dilaksanakan secara sistematis melalui beberapa tahapan utama, di mana ada planning atau dari perencanaan auditnya, kedua fieldwork, pelaksanaan auditnya seperti apa, dan terakhir ada reporting, pelaporan auditnya. Untuk perencanaan audit sendiri, di tahap perencanaan ini merupakan fondasi dari keseluruhan proses audit, di mana pada tahap ini tuh auditor menetapkan ruang lingkup, skupnya, tujuan auditnya, metodologi yang akan digunakan, serta jadwal pelaksanaan kegiatannya. Nah, tujuan utamanya adalah memastikan audit itu dilakukan secara fokus pada area yang paling relevan dengan risiko dan kebutuhan organisasi. Selain itu, tahap ini juga mencakup identifikasi sumber daya, tim audit, serta standar dan pedoman audit yang akan dijadikan acuan, di mana perencanaan yang matang membantu memastikan audit ini berjalan efisien, terarah, dan menghasilkan temuan yang bernilai bagi manajemen. Setelah dibuat atau dilakukan perencanaan audit, selanjutnya masuk ke pelaksanaan audit. Pada tahap pelaksanaan ini merupakan inti dari proses auditnya, di mana auditor melakukan pengumpulan dan analisis bukti terkait sistem informasi yang diaudit. Bukti yang dikumpulkan itu bisa berbagai bentuk teknik atau di antara lain seperti adanya wawancara dengan pihak terkait untuk memahami proses dan kebijakan yang diterapkan, bisa juga observasi langsung terhadap aktivitas operasional dan pengendalian sistemnya. Terus ada juga penelaahan dokumennya seperti kebijakan keamanannya, catatan aktivitas sistemnya, serta laporan sebelumnya seperti apa, dan pengujian kontrol atau kontrol testing untuk memastikan efektivitas kontrol yang diterapkan dalam sistem IT ini. Nah, pada tahap ini, auditor menilai sejauh mana kontrol teknologi informasi telah berfungsi sesuai dengan kebijakan, prosedur, dan standar organisasi. Hasil dari proses ini menjadi dasar bagi identifikasi temuan audit, ketidaksesuaian, serta risiko yang berpotensi mengganggu keamanan dan keandalan sistem informasi. Dan selanjutnya ada proses reporting, pelaporan audit. Setelah seluruh bukti dikumpulkan dan dianalisis, auditor menyusun laporan audit sebagai hasil akhir dari kegiatan pemeriksaan. Laporan ini bisa berisi terkait ringkasan temuan utamanya, tingkat kepatuhan terhadap kebijakan dan standarnya, analisis risiko yang diidentifikasi, serta rekomendasi perbaikan atau tindakan korektif untuk meningkatkan tata kelola dan keamanan sistem informasi. Nah, laporan audit ini bersifat objektif, transparan, dan berbasis bukti. Dokumen ini menjadi alat komunikasi resmi antara auditor dan manajemen untuk memastikan tindak lanjut yang tepat dapat dilakukan. Dan melalui laporan tersebut juga, organisasi memperoleh panduan konkret dalam memperkuat sistem pengendalian internal, meningkatkan efisiensi operasional, serta memitigasi risiko keamanan informasi ini secara berkelanjutan. Selanjutnya,
Baik, selanjutnya akan dibawakan oleh Mbak Ayu. Baik, terima kasih Mbak Alita. Saya akan menjelaskan mengenai bagaimana implementasi standar audit tersebut dalam sebuah perusahaan. Di sini kami akan menjelaskan mengenai tiga standar, yaitu ada COBIT, ISO 27001, dan juga ISACA Standard. Untuk yang COBIT ini merupakan standar yang terkait dengan tata kelola teknologi informasi. Untuk framework COBIT ini berfokus pada tata kelola TI yang membantu manajemen memastikan bahwa investasi TI selaras dengan tujuan bisnis, risiko pun bisa dikendalikan, dan nilai dari penggunaan TI tersebut benar-benar tercapai. Contohnya, ada bank besar di Indonesia menggunakan COVID 2019 untuk mengelola tata kelola TI-nya. COVID membantu bank tersebut memastikan bahwa sistem core banking mereka telah selaras dengan strategi bisnis, meminimalkan risiko kegagalan layanan, dan meningkatkan kepatuhan pada regulasi OJK. Jadi COVID ini sendiri dipakai perusahaan untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas TI mendukung tujuan bisnis dan terukur kinerjanya. Lalu yang kedua ada ISO 27001. Standar ini terkait dengan keamanan informasi. Dan implementasi standar ini biasanya meliputi penetapan kebijakan keamanan, ada manajemen risiko informasi, hingga prosedur penanganan insiden. Dengan menerapkan standar ISO ini, perusahaan itu dapat menjamin kerahasiaan, integritas, dan juga ketersediaan informasi. Contohnya itu ada sebuah perusahaan yaitu Telkom Indonesia yang telah mendapatkan sertifikasi ISO 27001 ini untuk layanan data center mereka. Dengan dengan telah mendapatkan sertifikasi ini, maka Telkom telah menetapkan kebijakan adanya keamanan informasi dan juga melakukan manajemen risiko cyber dan menyiapkan prosedur respon insiden. Hasilnya bahwa data pelanggan lebih terjamin dari sisi kerahasiaan, integritas, dan juga ketersediaannya. Lalu yang ketiga yaitu ada ISACA standar. Standar ini dipakai dalam praktik-praktik audit. Jadi untuk auditor yang melakukan melakukan audit sistem informasi, mereka menggunakan standar ini sebagai pedoman dalam melakukan audit praktiknya, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pelaporan hasil auditnya. Contohnya, ada sebuah perusahaan TI di Jakarta yang melakukan audit terhadap aplikasi e-commerce mereka menggunakan ISACA IT Audit Standard ini. Maka auditor pun menggunakan standar ini mulai dari tahap perencanaan, pengumpulan bukti, pengujian kontrol, hingga pelaporan hasil audit tersebut. Sehingga hasil audit tersebut bisa dipertanggungjawabkan secara profesional dan diakui secara internasional. Jadi untuk tiga standar ini, biasanya perusahaan itu bisa mengkombinasikan standar yang ingin digunakan gitu. Biasanya jarang yang hanya menggunakan satu standar karena lebih dari satu itu akan lebih bagus untuk mengenai keamanan data informasi mereka. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Ari. Nah, baik, terima kasih Mbak Ayu. Untuk selanjutnya yaitu studi kasus. Di sini kelompok kami kan membuka kasus terkait pembobolan rekening dorman di Bank BNI. Mungkin berita ini beberapa bulan yang lalu terjadi di mana pada Juni 2025, sindikat pembobol bersama oknum internal BNI berhasil mengambil uang dari rekening dorman senilai 204 miliar dari satu kantor cabang di Jawa Barat. Nah, di sini sendiri untuk modusnya sendiri yaitu menggunakan modus akses ilegal di mana ke sistem ke core bankingnya sendiri yaitu tanpa kehadiran fisik nasabah di mana dilakukan pada jam di luar operasional agar deteksi tidak secara langsung aktif. Nah, di sini pada kasus ini sendiri, akses ternyata diperoleh melalui pemberian user ID core banking oleh kepala cabang pembantu kepada ex-sellernya dan orang dalam lainnya. Nah, untuk transaksinya sendiri-sendiri pada kasus ini yaitu di mana transaksi pemindahan dana dilakukan sebanyak 42 kali ke beberapa rekening penampungan dalam waktu singkat itu hanya 17 menit. Nah, karena adanya karena karena kasus ini terdeteksi akhirnya yaitu lakukan laporan internal dan melaporkan kepada OJK serta aparat penegak hukum lainnya dan
pada kasus berita ini sendiri pun BNI dikabarkan telah melakukan pemulihan dana kepada nasabahnya, dana nasabahnya. Nah, eh, berikutnya yaitu kalau misalkan dilihat dari analisis perspektif audit sistem informasi, di mana dalam beberapa komponen kontrol atau aspek audit sistem informasi yang relevan, dapat kita ketahui bahwa contohnya itu kontrol akses atau akses kontrol di mana pemberian user ID core banking ke pihak yang tidak seharusnya atau external sendiri merupakan eh, hal yang salah di mana penggunaan user dengan hak istimewa atau privilege akses ini tanpa pengamanan. Jadi eh, perlu di eh, adanya kontrol yang lebih lagi. Lalu manajemen identitas dan penggunaan data di mana ketidakjelasan dalam manajemen user. Jadi siapa yang memiliki akses, siapa yang harus mencabut akses, dan siapa yang memonitor penggunaan user dengan hak istimewa. Jadi seharusnya mungkin di sini harusnya tidak tidak apa maksudnya tuh ketika orang lain ada yang menggunakan hak akses yang harusnya digunakan oleh kepala cabang itu harusnya tidak bisa tidak bisa digunakan seperti itu. Lalu berikutnya yaitu deteksi fraud atau monitoring transaksi. Nah, di mana sistem monitoring internal tidak dapat mendeteksi transaksi yang mencurigakan dengan cepat atau pengaturan waktu transaksi disalahgunakan saat jam operasional dengan harapan lolos deteksi. Hal ini mungkin diperlukan pengamanan lagi ataupun yang lebih ketat mengenai log ataupun audit trail yang memungkinkan agar diperiksa atau alatnya tidak aktif agar diaktifkan setelah jam kerja seperti itu. Lalu berikutnya itu pengendalian terhadap rekening dorman atau dorman account policy di mana mungkin perlunya lebih memperkuat lagi terhadap kebijakan dorman account ataupun akun yang tidak aktif, pemblokiran ataupun monitoring sehingga dengan penguatan pengendalian pada terhadap rekening dorman sendiri ini dapat mengurangi yang namanya pembobolan untuk rekening dorman sendiri. Nah, jadi secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa audit sistem informasi sendiri merupakan proses sistematis untuk menilai sejauh mana sistem informasi suatu organisasi mendukung tujuan bisnis, menjaga keamanan data, serta mematuhi kebijakan dan standar yang berlaku. Audit ini berperan penting dalam memastikan efektivitas, efisiensi, serta keandalan sistem informasi, terutama di era digital yang penuh dengan resiko cyber dan ketergantungan tinggi terhadap teknologi. Tujuan sendiri ini untuk memberikan keyakinan bahwa sistem telah dirancang, diimplementasikan, dan dioperasikan secara tepat guna mendukung pencapaian tujuan organisasi. Ruang lingkupnya sendiri mencakup aspek infrastruktur IT, keamanan data, pengendalian akses, proses bisnis berbasis teknologi, serta kepatuhan terhadap standar dan regulasi yang berlaku. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Izin Pak, kita buka tanya jawab mungkin ya Pak. Ya, bisa langsung Mas Ari, silakan dari teman-teman semua. Izin mungkin dari teman-teman, apakah ada yang mau bertanya? Apakah suara saya sudah terdengar untuk kelompok 3? Oh, terdengar Bazia. Oke, saya izin bertanya kepada tim penyaji dari kelompok 3, yaitu bagaimana auditor dapat memastikan bahwa proses audit sistem informasi tidak hanya menghasilkan semua temuan teknis, tapi juga rekomendasi strategis yang berdampak pada tata kelola dan keberlanjutan organisasi. Terima kasih. Oke, baik izin mungkin jadi lebih kepada bagaimana auditor menemukan tidak hanya temuan teknis tapi lebih ke strategis begitu ya, Mbak Jia. Iya, betul, Mas. Oke, baik. Kita tampung dulu ya, Mbak. Izin mungkin selanjutnya. Izin Izin bertanya, Mas. bertanya. Izin, Mas, Hmm, boleh bertanya. Oh, boleh Mas Alwan, silakan. Izin Pak Yat, saya dari kelompok 1 ingin bertanya sejauh mana sih audit sistem informasi bisa menjamin kepercayaan publik, di mana kita mengingat risiko keamanan cyber itu kan terus berkembang ya. Itu sih Mas pertanyaannya. Oke, baik, terima kasih. Mas Alwan mungkin izin ada yang resen Mbak Widatul. Oke, terima kasih Kak atas kesempatannya. Ini saya izin bertanya nih Kak mengenai Izin Mbak dari kelompok berapa Mbak? Maaf. dari kelompok 5. Kelompok oh, oke, baik. Silakan Mbak.
Oke, ini kan seiring berjalannya waktu ya, teknologi itu kan semakin berkembang kayak AI, blockchain, cloud computing gitu kan. Nah, kemudian standar audit sistem informasi saat ini tuh sebenarnya sudah mampu belum ya? Maksudnya untuk mengikuti kecepatan inovasi teknologi tersebut gitu. Nah, mungkin bisa ditambah dengan contoh-contoh di real ininya ya, maksudnya study case seperti itu mungkin bisa didiskusikan di forum ini. Mungkin itu aja sih, Kak. Terima kasih. Izin saya coba ulangi lagi. Jadi mungkin untuk pertanyaan sendiri adalah bagaimana secara audit yang sekarang ini sudah mampu atau belum ya mengatasi perkembangan teknologi yang saat ini serta bagaimana contoh implementasinya seperti itu ya. Betul-betul. Baik, kita tampung dulu untuk pertanyaannya. Izin bertanya kepada kelompok penyaji. Oh, ya silakan Mbak Renanda. Ya, sebelumnya saya dari kelompok 4. Pertanyaannya, dalam era digitalisasi dan integrasi sistem lintas platform, bagaimana auditor dapat menetapkan ruang lingkup audit sistem informasi yang tetap fokus namun mencakup resiko yang kompleks dan dinamis? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Izin Pak, untuk kelompok 3, izin meminta waktu untuk diskusi terlebih dahulu Pak. Oke, silakan Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih Pak. Baik, di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Mas Alwan mengenai sejauh mana sih audit SI ini bisa menjamin kepercayaan publik, mengingat bahwa adanya risiko keamanan cyber yang terus berkembang. Jawaban dari kelompok kami bahwa sebenarnya audit S ini tidak bisa menjamin risikonya itu benar-benar nol. Sama seperti kita mengaudit laporan keuangan pasti ada batas kewajarannya begitu atau materialitasnya. Tapi dengan perusahaan di audit SI-nya, perusahaan tersebut dapat meningkatkan tingkat kepercayaan apa ya stakeholder atau pelanggan terhadap perusahaan tersebut.
Dengan melakukan audit tersebut, menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kontrol, pemantauan, dan juga prosedur untuk mengelola risikonya. Kepercayaan publik juga dibangun bukan karena bebas risiko, tetapi juga karena perusahaan tersebut transparan dan juga responsif dalam menghadapi ancaman. Contohnya, misal ada bank yang memang kita sering dengar terdampak cybercrime sehingga menurunkan kepercayaan publik. Di sisi lain, ada bank juga yang dikenal dengan tingkat keamanan datanya yang tinggi sehingga publik lebih percaya untuk menyimpan dananya di bank yang lebih tinggi tingkat keamanannya tersebut. Disinilah gunanya adanya audit sistem informasi. Begitu jawaban dari kelompok kami, Mas Alwan. Bagaimana? Apakah ada tambahan? Cukup Mbak Ayu, terima kasih. Terima kasih juga. Ya, baik. Selanjutnya saya mau coba menjawab dari pertanyaan Mbak Nanda. Tadi kan di pertanyaannya dalam era digitalisasi dan integrasi sistem lintas platform, bagaimana auditor dapat menetapkan ruang lingkup audit sistem informasi yang tetap fokus namun mampu mencakup risiko yang kompleks dan dinamis. Kalau dari menurut kelompok kami di era digital saat ini sistem organisasi itu kan saling terhubung ya dan terus berkembang. Jadi auditor itu tidak lagi bisa menetapkan ruang lingkup itu secara kaku gitu. Jadi ruang lingkup itu harus bersifat dinamis dan berbasis risiko, risk-based auditing seperti yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya. Makanya ada eh, planning di awalnya. Terus menurut kami untuk langkah awalnya itu yang penting dari auditor itu melakukan analisis risiko awalnya, yaitu pre-audit risk assessment untuk menentukan area yang paling kritis bagi bisnis. Karena kan setiap industrinya, setiap bisnis itu kan tingkat resikonya atau fokus resikonya itu kan bisa berbeda-beda ya. Nah, di situ eh, dari auditor perlu membuat mapping terlebih dahulu mana ini yang memang area yang paling perlu dijadikan concern utamanya. Nah, misalnya kalau diambil dari keamanan data di cloud gitu, integritas sistem ERP atau kepatuhan terhadap regulasinya yang memang diterapkan atau dijelaskan di dalam PP nomor 71 tahun 2019. Terus selain itu juga auditor perlu melihat keterkaitan antar sistemnya, terutama integrasi dengan aplikasi pihak ketiga yang bisa menimbulkan risiko tambahan. Tidak hanya fokus pada aspek teknisnya, juga auditor harus menilai kematangan tata kelola TI-nya agar hasil audit ini mencerminkan kondisi organisasi secara menyeluruh. Dan dengan pendekatan ini, ruang lingkup audit itu menjadi bisa lebih fokus, relevan, dan bernilai bagi bisnis karena nggak hanya memeriksa kepatuhannya, tetapi juga membantu organisasi kayak memperkuat keamanan dan tata kelola informasi secara berkelanjutan. Mungkin kurang lebih seperti itu yang bisa kami jelaskan, Mbak Nanda. Apakah ada yang Baik, ingin tanyakan kembali? tidak, terima kasih Mbak Elita. Baik, terima kasih Mbak Nanda. Baik, izin saya mencoba menjawab dari pertanyaan Mbak Zia tadi terkait eh, bagaimana sih auditor memastikan bahwa proses audit ini tuh tidak hanya cuma teknis, tapi juga memberikan rekomendasi yang strategis. Jadi kalau menurut saya sendiri adalah gimana sih sebaiknya ya audit sistem informasi sendiri itu menghasilkan rekomendasi yang strategis dan berdampak luas. Jadi tidak hanya tidak hanya berdasarkan pada segi pemenuhan dokumentasi ataupun kepatuhan saja, tapi juga menerapkan di mana pendekatan risk based atau governance oriented. Jadi auditnya tuh tidak berhenti pada aspek teknis seperti konfigurasi jaringan ataupun keamanan data, tapi juga menilai bagaimana sih kelemahan sistem dapat mempengaruhi pengambilan keputusan manajemen, reputasi organisasi, dan kebayutan bisnis. Jadi, Auditor sendiri pun perlu mengaitkan di mana temuan teknis dengan implikasi bisnis seperti kayak misalkan kerentanan sistem yang bisa berdampak pada kepercayaan pelanggan ataupun patuhan regulasi ataupun misalkan terkait adanya down server seperti itu. Misalkan ketika ada down server, bagaimana dampaknya terhadap proses bisnis yang ada, apakah misalkan terhenti atau seperti apa gitu kan. Seperti itu. Lalu
melibatkan manajemen puncak dalam tahap perencanaan audit agar rekomendasi yang relevan dan strategis dengan organisasi. Jadi kan kadang-kadang dalam pelaksanaan audit itu auditor kan memberikan program audit ataupun perencanaan kepada manajemen. Nah, biasanya kan manajemen sendiri ada memberikan saran bahwa coba untuk yang diperiksa yang lebih detail terkait bagaimana saja. Nah, biasanya kan bisa dikomunikasikan juga dengan manajemen terkait apa saja yang ingin diperdalam untuk terkait pemeriksaan auditnya. Lalu bisa juga menggunakan kerangka kerja seperti COVID yang tadi disebutkan untuk memastikan bahwa audit mendukung tata kelola IT yang efektif dan menggunakan standar internasional. Lalu menyusun rekomendasi berbasis prioritas risiko dan nilai bisnis. Jadi bukan hanya teknis saja, tapi auditor pun memberikan rekomendasinya itu emang bahwa temuan yang ditemukan itu emang berdampak signifikan dan emang harus segera ditindaklanjuti ataupun dilakukan tindak lanjut agar tidak menghambat keberlangsungan ataupun proses bisnis di suatu perusahaan. Mungkin seperti itu sih untuk jawabannya. Apakah cukup atau bagaimana? Cukup. Terima kasih, Mas Hari. Ya, terima kasih Mbak Jia. Selanjutnya saya mau mencoba menjawab dari pertanyaannya Mbak Widatul ya dari kelompok 5 mengenai apakah standar audit SI ini sudah mampu mengikuti kecepatan perubahan teknologi gitu dan bagaimana contoh di atau case study-nya begitu. Kalau dari kelompok kami sebenarnya kalau untuk standar sistem informasi ini sebenarnya sudah cukup mampu ya mengikuti kecepatan perkembangan teknologi tersebut karena standarnya sudah dirancang dengan prinsip adaptif dan juga berorientasi pada continuous improvement sama seperti standar akuntansi yang setiap tahunnya pasti ada pembaharuan begitu. Misalnya lagi trennya apa lalu dari IAI-nya atau bahkan dari Ikatan Akuntan Internasionalnya juga akan membuat pembaharuan mengenai standar akuntansinya. Jadi menurut kami mengenai standar informasi ini juga dilakukan demikian. Contohnya kayak adanya framework modern untuk COVID-19 dan juga ada ISO 27001 yang memang diperbaharui sesuai dengan tantangan yang baru ini di era digitalnya. Untuk case study-nya, misalnya ada Bank of America yang menerapkan NIST CSF-nya itu untuk memperkuat sistem keamanan cyber mereka dengan pendekatan berbasis risiko. Jadi untuk penerapannya ini sudah dirancang untuk dapat meningkatkan keamanannya dari serangan ransomware dan juga dari ancaman phishing yang juga berbasis AI. Sehingga dengan adanya apa ya walaupun ada kayak yang terbaru misalnya ada phishing di AI gitu tapi dengan standar tersebut itu sudah diperbaharui gitu dengan dari organisasi standarnya. Terus juga misalnya di Indonesia ada PT Telkom yang juga mengadopsi standar ISO 27001 untuk memastikan bahwa tata kelola keamanan informasinya telah berjalan selaras dengan inovasi teknologinya seperti ada computing dan juga ada Internet of Things gitu. Jadi jadi standar yang mereka adopt itu sudah bisa mengikuti dengan kecepatan pembaharuan apa ya, teknologi yang ada. Begitu sih dari kelompok kami Mbak Widatul. Kalau misalnya dari Mbak Widatul ada tambahan boleh. Oke, cukup jelas sih Kak. Terima kasih atas penjelasannya. Ya, terima kasih juga. Ya, baik. Mungkin dari kelompok kami sudah menjawab semua pertanyaan ya, Pak. Selanjutnya kami serahkan ke Pak Ayat atau Ya, ya baik. Paling saya sedikit membuka diskusi satu lagi, Bu, eh, dari kelompok 3, teman-teman. Tadi kan beberapa pertanyaan sudah dilakukan ya. Eh, Hanya highlight dari saya begini, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita lihat
Dalam audit sistem informasi, Bapak Ibu, sebetulnya ada faktor yang membantu kita memastikan keamanan dan kepatuhan gitu ya terhadap regulator. Nah, menurut Bapak Ibu nih di kelompok 3, bagaimana peran audit sistem informasi yang tadi berdasarkan pendekatan COVID gitu ya, itu bisa bisa meningkatkan pengendalian internet Bapak Ibu. Nah, kalau kita lihat di kasusnya ya, kan ada data nasabah yang bobol, ada security system yang menjadi concern gitu. Nah, sebetulnya seberapa besar peran audit sistem informasi? Seperti itu. Silakan dari Bapak Ibu. Izin Pak, izin saya coba izin coba menjawab Pak. Izin apakah suara saya terdengar? Ya, udah terdengar Mas Ari. Oke, izin izin Pak untuk bagaimana peran audit sistem informasi sendiri ini meningkatkan pengendalian sistem informasi di suatu perusahaan. Kalau yang saya alamin Pak, ini tuh jadi dengan adanya framework, misalkan saya COVID Pak 2019 ini, jadi lebih meningkatkan kepada bagaimana konsistensi penerapan teknologi di suatu perusahaan. Yang saya alami sendiri Pak, ketika setiap tahun dilaksanakan audit oleh kantor akuntan publik, nah di situ selalu dilaksanakan juga audit tata kelola apa tingkat kematangan IT sendiri Pak setiap tahun. Nah, meskipun berbeda-beda kantor akuntan publik dan tapi dengan menggunakan framework yang sama, COVID 2019, itu setiap tahunnya selalu ada temuan yang harus ditindaklanjuti oleh di kantor saya Pak. Nah, di sini sendiri berbeda-beda untuk temuannya sendiri, namun dapat dilihat juga bahwa di sini tuh framework ini sendiri itu selalu ada menemukan celah di mana IT di perusahaan saya sendiri terdapat kekurangan ataupun findingnya, entah itu dari tata kelolanya, entah dari prosesnya, entah itu dari reportingnya, karena pemeriksaan sendiri itu dilakukan secara mendalam dan oleh tim khusus tim IT-nya sendiri. Nah, kalau untuk perannya sendiri si COVID ini bagi auditor internal ini menjadi juga landasan ataupun uh, frameworknya yang digunakan oleh auditor untuk melakukan tingkat kematangan bagaimana sih sistem pengendalian yang ada untuk pengendalian risiko IT sendiri Pak di perusahaan saya, karena uh, meskipun sudah dilakukan oleh audit eksternal, tetap saja masih terdapat temuan-temuan yang ditemukan oleh auditor internal sih Pak terkait untuk IT ini sendiri. Jadi COVID ini sendiri sangat kompleks dan sangat bermanfaat sekali dalam bagaimana sih melihat sistem pengendalian internal yang ada terkait IT-nya sendiri. Terlebih lagi di perusahaan saya sendiri Pak ada terdapat beberapa kali perubahan sistem dari mana yang awalnya sistem berbasis komputer sekarang berbasis online ataupun di cloud. Nah itu pun selalu terdetek oleh COVID ini sendiri, COVID 19 ini. Jadi hal ini membuktikan bahwa emang COVID ini terus bisa sejalan dan bisa menyesuaikan dengan kondisi di perusahaan. Seperti itu sih Pak, mungkin untuk jawaban dari saya Pak. Jadi tadi sedikit ini ya menyinggung tadi ada teknologi AI yang sangat cepat gitu kan. Nah, sebetulnya kalau menurut Bapak Ibu nih, sebagai seorang auditor penting nggak sih kita untuk belajar soal teknologi gitu? Sejauh apa sih peran kita untuk aspek teknologinya gitu kan? Padahal basic kita kan sebetulnya di pengendalian internnya soal audit gitu. Nah itu sih Mas Ari, silakan. Sebelum kita. Izin Pak, kalau misalkan untuk terkait penerapan teknologi AI sendiri Pak, bagi saya gitu Pak, itu penting juga sih Pak untuk diketahui, karena bagaimanapun dengan perkembangan teknologi saat ini, karena kan beberapa teknologi sudah menggunakan AI juga, sehingga auditor harus mengetahui bagaimana sih penggunaan AI tersebut dan bagaimana dampaknya AI tersebut terhadap proses bisnis suatu perusahaan. Terlebih lagi
Saat ini juga Pak di forum auditor internal banyak juga gencar untuk bagaimana pemahaman-pemahaman terkait audit menggunakan AI sendiri. Jadi selain kita mengetahui bagaimana cara kerja AI, tapi kita pun menggunakan AI tersebut Pak untuk pelaksanaan audit. Kayak contohnya Pak di saya sendiri di forum komunikasi Satuan Pengawasan Intern di sektor jasa keuangan itu pada saat ini tuh selama sebulan ke depan auditor itu diajak untuk berdiskusi terkait bagaimana tahapan-tahapan pelaksanaan audit secara keseluruhan menggunakan AI mulai dari tahap perencanaan sampai pelaporan. Nah, jadi menurut saya sih Pak, AI ini sangat penting juga sih Pak, tidak hanya untuk diketahui, tapi juga kita sebagai auditor bisa menggunakan AI tersebut dalam pelaksanaan audit untuk mempercepat dan dan kita pun beradaptasi dengan teknologi saat ini sih Pak. Iya, jadi memang pada dasarnya kita memang harus, walaupun tidak itu ya Bapak Ibu ya, tidak harus menguasai sepenuhnya ya, tapi minimal memang kita harus mengikuti ya, karena proses bisnis pun ya mengikuti perkembangan teknologi gitu. Semakin tinggi proses teknologi tadi juga, artinya sebetulnya prinsipnya adalah ketika semakin tinggi teknologi, biasanya aspek-aspek kecurangan juga menjadi lebih upgrade gitu. Nah, jadi eh, titik tengahnya adalah ya sebagai pengendalian intern, tentunya kedua sisi ini menjadi sangat penting. Mungkin bisa jadi di masa depan gitu kan, bukan teknologi yang menjadi core intinya, tapi bisa jadi mungkin ada, mungkin ya ini ya, mungkin ada aspek-aspek di luar teknologi, non teknologi gitu. Jadi memang kita sebagai eh, pengendalian intern itu menjadi sangat penting gitu Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, mungkin hari ini kita sekian dulu ya. Jadi eh ini pertemuan ke-6 ya kalau nggak salah ya. Satu lagi mungkin ada yang kita presentasi, nanti sekalian kita ada ujian tengah semester ya. Nanti setelah itu Bapak Ibu nanti akan belajar dengan Pak Vero. Jadi praktisi di audit sistem informasi, nanti Bapak Ibu bisa belajar banyak nih dari best practice-nya dari Pak Vero. Ya, Bapak Ibu semua. Mungkin itu saja Bapak Ibu dari saya untuk pertemuan hari ini. Eh, Terima kasih untuk teman-teman kelompok 3 yang sudah tadi cukup komprehensif membahas soal audit sistem informasi, sehingga cukup banyak ilmu-ilmu baru yang bisa kita pelajari ya dari pemaparan dari kelompok 3. Itu saja dari saya Bapak Ibu semua. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup untuk perkuliahan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih, warahmatullahi warahmatullahi Pak. wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sayang, terima kasih Pak.